Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam. Putri udah datang ya? Sini duduk. Iya nih, aku baru datang. Yuk, kita langsung aja belajarnya. Soalnya nanti keburu sore. Iya Putri, ayo kita langsung saja belajar. Materi kita hari ini tentang apa? Di sini kita akan belajar tentang elemen kurikulum 2013, elemen kurikulum darurat, dan elemen kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu tentang elemen kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 hanya ada 4 elemen. Yang pertama, standar kompetensi lulusan SKL. Semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan atau afektif, psikomotorik, dan kognitif. Yang kedua yaitu standar isi. Pada elemen ini, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah pada jenjang SD yaitu tematik terpadu pada semua mapel, dan pada jenjang SMP yaitu kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Yang ketiga yaitu standar proses. Pada elemen ini, semua siswa mulai dari SD sampai SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel sekolah, atau industri atau instansi terkait, yang bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi juga dapat diperoleh dari buku, OSIA, TV, radio, internet. Dan sikap attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Yang keempat yaitu standar penilaian. Untuk elemen standar penilaian, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang autentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa itu sendiri sebagai sosialtif utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Yang kedua yaitu elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau dalam kondisi khusus. Satuan pendidikannya yaitu PAUD, SD, dan SMP. Dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip deverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Selain itu, pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Melakukan pembelajaran dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks dan menyediakan modul belajar literasi dan numerasi. Dan yang terakhir yaitu elemen kurikulum paradigma baru. Ada 3 elemen penting yang ada di dalam kurikulum ini. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkai menjadi satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang kedua yaitu pembelajaran yang fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2 atau 3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat kecapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Dan yang ketiga yaitu karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek, interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pembelajaran Pancasila. Banyak pembaruan yang muncul pada kurikulum ini, seperti salah satunya akan ada kembali mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer, dan jam pelajaran ditetapkan per tahun, tidak lagi per minggu. Serta siswa bisa mengikuti pelajaran IPA atau IPS secara terpisah
pada tingkat SMP, bukan lagi pada SMA ataupun SMK. Baiklah, sepertinya itulah penjelasan yang bisa aku berikan kepadamu. Apakah dirimu ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Sepertinya tidak ada dan cukup mengerti. Terima kasih ya. Baiklah, kalau tidak ada, mungkin aku akan langsung pulang ya. Iya, hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Maaf telah merepotkan. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.